Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA Negeri 65 Jakarta, kelas 10 IPA maupun kelas 10 IPS. Materi yang keempat pada pendidikan agama Islam ini yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Berdasarkan silabus dari kurikulum 13 yang terbaru, bahwa kompetensi dasar pertemuan yang pertama ini adalah siswa diharapkan mampu menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, makna beriman kepada malaikat Allah. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu kalimat malak. Jamaknya adalah malaikah. Kata malak berasal dari akar kata al atau aluka, yang artinya risalah atau mengemban amanah. Iman kepada malaikat memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah mengimani wujud dan penciptaan malaikat. Malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal dari alam gaib, yang tercipta dari cahaya atau nur, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Maksudnya adalah tanah. Hadis riwayat Bukhari. Perihal wujudnya, Al-Quran menjelaskan di dalam Al-Quran Surah Fatir ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan, uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha', innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa malaikat memiliki sayap. Ada yang memiliki 2, ada yang memiliki 3, bahkan ada yang memiliki 4 sayap. Tentunya, sayap-sayap yang dimaksud di sini bukan sayap yang biasa dilihat pada burung. Sayap adalah lambang kekuatan yang memungkinkan makhluk dari alam gaib ini menunaikan tugasnya. Dengan sayap-sayap tersebut, setiap malaikat memiliki kecepatan gerak yang luar biasa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'arij ayat 4 menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Yang artinya, para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwasanya para malaikat di antaranya malaikat Jibril apabila menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia hanya memerlukan waktu 1 hari. Tetapi apabila yang melakukan manusia,
maka diperlukan waktu selama 50.000 tahun. Antara malaikat dan manusia berbeda alam. Oleh karena itu, manusia tidak mampu menangkap wujud malaikat. Namun demikian, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat dapat menjelma dalam sosok tertentu dan dapat dilihat oleh mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para rasul, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Hud ayat 69 sampai 70, yang artinya, dan para utusan kami, maksudnya adalah para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia Ibrahim menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut." Wujud malaikat tidak akan pernah berubah, tidak bertambah tua, atau tidak bertambah muda. Kondisi malaikat sampai detik ini masih tetap sama, seperti ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur keimanan kepada malaikat yang kedua adalah mengimani semua malaikat. Dari sekian banyak malaikat, hanya sedikit sekali yang nama-namanya disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Setiap orang yang beriman diwajibkan untuk mengimani seluruh keberadaan malaikat, baik yang keberadaannya disebutkan maupun yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis. Orang-orang yang beriman wajib mengimaninya secara rinci. Dengan malaikat yang tidak disebutkan namanya, cukup mengimaninya secara umum. Adapun jumlah malaikat mencapai ribuan, bahkan jutaan. Namun, berapa jumlah pastinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Bukti bahwa malaikat berjumlah ribuan terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Yang artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Di antara sekian banyak malaikat, ada 10 nama yang dikenal, yaitu yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang mengepalai seluruh malaikat. Nama lain dari malaikat Jibril adalah Ruhul Amin atau Ruhul Kudus. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua adalah malaikat Mikail, yang bertugas membagikan rizki kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu Israfil, yang bertugas meniup sangkakala pada saat tiba di hari kiamat dan menjelang manusia dibangkitkan dari alam kubur. Selanjutnya, malaikat Raqib, yang bertugas mencatat segala ucapan dan perbuatan baik manusia. Sedangkan malaikat Atid bertugas mencatat segala ucapan dan perbuatan jahat manusia. Malaikat Munkar dan Nakir adalah malaikat yang bertugas mengadili manusia di alam barzakh. Kedua malaikat tersebut menanyakan segala sepak terjang si mayat selama hidup di dunia. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga, tempat manusia menerima imbalan dari ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan malaikat Malik
malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka, tempat manusia menerima imbalan dari kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu mengimani sifat-sifat malaikat. Satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa sesuatu yang gaib tidak bisa dianalogikan dengan sesuatu yang nampak dan tidak bisa dijangkau oleh indera manusia dari semua sisi. Perihal sifat-sifatnya, malaikat merupakan hambanya yang sangat mulia. Firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada subhanahu wal ibadum mukramun. Yang artinya, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Dikatakan mulia karena senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat pada apa yang diperintahkannya, tidak pernah durhaka sekalipun. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Setiap saat sepanjang waktu, para malaikat selalu bersujud dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 75. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil, dan dikatakan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Sifat-sifat lain yang harus diyakini oleh orang yang beriman terkait sifat-sifat malaikat adalah bahwa malaikat suci dari sifat-sifat jin dan manusia, seperti hawa nafsu, adanya rasa lapar, tidak makan dan minum, merasakan sakit, dan tidak tidur. Yang kedua, perbedaan antara malaikat dan manusia. Malaikat dan manusia merupakan makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan persamaannya antara malaikat yang berasal dari alam gaib dan manusia dari alam syahadah atau nyata. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari berbagai sudut. Yang pertama, dari proses kejadiannya. Proses kejadiannya sebagaimana di dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'im masnun. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, yaitu Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa asal kejadian manusia berasal dari tanah. Sedangkan asal kejadian malaikat tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anhu, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Yang kedua, sifat-sifatnya. Manusia merupakan makhluk kasat mata, makhluk yang dapat ditangkap oleh panca indera, makhluk yang berjenis kelamin, dan memiliki akal, nafsu, dan perasaan. Sehingga manusia memiliki potensi untuk berpikir dengan menggunakan akalnya. Dengan nafsunya yang dimilikinya, manusia memiliki keinginan untuk makan, minum, melakukan perkawinan. Dengan adanya perasaan, manusia dapat merasakan sedih, senang, gembira, gelisah, takut, dan lain sebagainya.
Manusia mengalami fase-fase dalam kehidupannya seperti anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Namun, manusia tidak dapat berubah wujud. Sementara itu, malaikat merupakan makhluk yang tak dapat berubah wujud. Sementara itu, malaikat merupakan makhluk alam gaib. Makhluk yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Bukan perempuan dan bukan laki-laki. Tidak memiliki nafsu dan perasaan, sehingga malaikat tidak pernah merasakan lapar. Oleh karena itu, malaikat tidak pernah makan dan minum, tidak pernah berkeinginan untuk kawin. Malaikat tidak mengalami fase-fase perubahan, sehingga sejak tercipta dan sampai sekarang tetap sama. Tetapi, malaikat dapat berubah wujud. Perbedaan lainnya yang sangat menonjol adalah malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat patuh. Sedangkan manusia ada yang patuh, namun banyak pula yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan antara malaikat dan manusia yang ketiga adalah kedudukan dan keberadaannya. Keberadaan manusia sangat berbeda dengan keberadaan malaikat. Apabila manusia dalam hidupnya senantiasa berada dalam jalan ketakwaan, maka derajatnya akan melebihi derajat malaikat. Dikarenakan manusia bila menempuh jalan ketakwaan harus melakukan mujahadaan nafsi atau kontrol diri. Sedangkan malaikat tidak perlu melakukan itu karena memang malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Adapun kedudukan manusia di muka bumi ini berdasarkan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Sementara itu, kedudukan malaikat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain mengawasi gerak-gerik perbuatan manusia, mencatat amal perbuatan baik ataupun buruk yang dilakukan manusia, mencabut nyawa manusia, mengajukan pertanyaan di alam barzakh, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, atau melakukan tugas-tugas yang lainnya. Yang ketiga, tanda-tanda iman kepada malaikat. Keimanan yang dimiliki seorang muslim harus dibuktikan, tidak cukup hanya dikatakan, termasuk iman kepada malaikat. Berikut ini merupakan tanda-tanda perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Yang pertama, menaati Allah dan Rasul-Nya. Mengimani malaikat berarti seseorang sudah mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Berarti pula meyakini bahwa malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, yang senantiasa mematuhi perintah-perintah Allah. Di antaranya adalah malaikat Jibril yang selalu jujur menyampaikan wahyu kepada para rasul. Salah satunya yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman harus jujur dalam hidup. Sekalipun tidak satupun manusia yang tahu, yakinilah, malaikat senantiasa mengawasi perbuatan manusia. Yang kedua, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Perilaku syirik merupakan salah satu bentuk dosa besar. Perilaku yang senantiasa dihembuskan oleh setan agar manusia berpaling dari jalan yang benar. Meyakini bahwa Allah hanya satu merupakan tanda orang yang beriman kepada malaikat. Yang ketiga, tandanya adalah mematuhi ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama dalam ajaran Islam. Al-Quran itu sendiri merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, bila kita menemukan kebenaran yang sejati, maka harus menanamkan sikap disiplin untuk membaca, mengkaji Al-Quran. Itulah bukti orang yang beriman kepada malaikat. Tanda yang terakhir yaitu melaksanakan syariat Islam. Tanggung jawab seorang muslim adalah melaksanakan syariat Islam. Melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram dan makruh. Melaksanakan syariat Islam merupakan bukti orang yang beriman pada malaikat. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa beriman kepada malaikat Allah yaitu mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluknya yang berasal dari alam gaib yang bernama malaikat, yang ditugaskan mengawasi manusia dan menjalankan
tugas-tugas tertentu lainnya. Demikian penjelasan Ibu untuk materi iman kepada malaikat Allah pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti isi materi tersebut dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.